Assalamualaikum warahmatullahi. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas perintah Linux lagi, yaitu yang sering kita gunakan untuk menjalankan perintah lainnya, yakni sudo. Oke, let's start. Perintah sudo biasanya kita gunakan untuk menjalankan perintah administratif atau yang berpengaruh terhadap sistem dari Linux, yang biasanya itu digunakan oleh user root. Namun pada production server itu sebaiknya kita tidak menggunakan user root untuk melakukan administrasi. Jadi hanya sebagai backup untuk user rootnya sendiri. Jadi biasanya kita buat user lain. Di sini contohnya usernya namanya Rocky. Nah, Rocky ini kita masukkan sebagai user sudo yang bisa menjalankan perintah administrasi tersebut, yang biasanya di development atau di training kita menggunakan user root. Oke, format perintahnya adalah sudo kemudian nama perintahnya, misalnya sudo ls, sudo misalnya ps, sudo lagi misalnya untuk menampilkan grafik servernya, top, dan perintah-perintah lain yang bersifat administratif. Mungkin untuk yang top tidak diperlukan sudo ya. Namun untuk perintah-perintah seperti membuat user, menghapus user, itu diperlukan user yang memiliki atau punya hak akses sudo ya. Nah, secara default di Rocky Linux ini itu sudah terinstall sudonya ya. Bisa kita cek dengan with sudo, itu ada di user bin kemudian sudo. Jadi sudah terinstall atau sudah terpasang secara bawaannya. Nah, di Rocky Linux, di Red Hat turunannya itu grup sudonya itu dinamakan dengan will ya. Jadi bukan, kalau di Debian like itu biasanya menggunakan nama grupnya adalah sudo. Namun di Rocky Linux itu menggunakan nama grupnya adalah will ya. Bisa kita cek dengan groups kemudian user Rocky kita. Nah, ini user Rocky kita, ini usernya, dan dia berada di grup Rocky, di grup ADM, dan di sistem jurnal. Nah, kenapa grup Rocky tidak muncul di grup will? Karena nanti akan kita bahas ya. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan user dulu ya dengan sudo, karena user Rocky ini sudah bisa sudo. Maka kita buatkan user add, kita namakan misalnya DevOps. Warning home directory, sudah ada sebelumnya ya, karena kita sempat buat usernya dan sudah kita hapus, tidak apa-apa. Kemudian kita buatkan password dengan sudo passwd untuk user DevOps ini. Saya masukkan passwordnya 2 kali ya. Oke, sudah berhasil update successfully. Nah, ini secara defaultnya itu user DevOps itu tidak memiliki grup yang namanya will atau sudo ya kalau di Debiannya. Bisa kita cek sekarang dengan pindah ke user DevOps-nya. Oke, kita coba sudo misalnya user add juga ya. Henry misalnya. Kita diminta untuk memasukkan password. Nanti akan muncul pesan seperti ini ya. DevOps is not in the sudoers file. Jadi user DevOps ini itu tidak memiliki akses sudo. Nah, gimana cara menambahkan user menjadi pengguna sudo, hak akses sudo atau will ya di Rocky Linux ini? Kita pindah lagi ke user Rocky, kita menggunakan namanya adalah user mode -a kemudian -i besar, kemudian nama grup yang akan kita masukkan.
Nama grupnya adalah will dan user yang ingin kita masukkan adalah DevOps. Oke, jika tidak ada muncul pesan maka artinya kode kita atau perintah kita berhasil dijalankan. Kita pindah ke user DevOps lagi. Sekarang kita jalankan lagi, menambahkan user Henry ya. Mintakan password. Oh, muncul pesan bahwa usernya ada, tapi tidak muncul pesan lagi ya. Oke, user add Henry yang keempat, artinya kita berhasil membuat user Henry 4. Artinya apa? User DevOps ini sudah memiliki akses sudo ya, dengan memasukkan dia ke grup will ya. Bisa kita cek sekarang grup dari user DevOps ini. Nah, kelihatan ya bahwa dia user DevOps itu bagian grup DevOps dan grup will, sehingga dia bisa menjalankan perintah sudo. Untuk melihat lebih detail dari apa sih sudo apa saja sih dari user DevOps ini, maka kita login lagi sebagai usernya DevOps. Kemudian kita masukkan sudo -l ya, untuk menampilkan hak akses yang kita miliki. Sudonya apa saja. Di sini yang perlu kita perhatikan bahwa kita bisa menjalankan semua perintah yang ada di sistem Linux ini dari semua host ya, baik dari terminal maupun dari misalnya koneksi SSH. Oke, kembali ke user Rocky. Nah, sudo ini sebenarnya dari mana sih sumber untuk pembacaan config-nya? Jadi kita menggunakan nama file, ada namanya sudoers file ya, itu ada di sini. Ini untuk kita lihat aja ya, etc sudoers. Kita lupa menggunakan sudo ya, permission denied. Lupa menggunakan sudonya sendiri. Ya, di sini kelihatan bahwa ini ya yang will tadi. Jadi di sini adalah file untuk konfigurasi dari grup sudo ya, yang di Rocky Linux namanya adalah will. Nah, tadi saya tunjukkan juga kenapa user Rocky tidak masuk dalam will, tapi dia bisa menjalankan perintah sudo ya, karena sudah dimasukkan di sini bahwa dia bisa mengakses semua perintah dari semua host dan tanpa password. Lalu bagaimana untuk mengedit ya? Namun ini tidak disarankan secara manual ya, tapi bisa kita lakukan dengan perintah vsudo ya, untuk melakukan perubahan. Misalnya kita buat tambahan di sini untuk user DevOps kita tadi ya, tekan I ya, karena kita menggunakan vim. Kita tambahkan user DevOps, kemudian sama kita buat all, kemudian juga all ya. Di sini kita hilangkan dulu no passwordnya ya, supaya kita harus menjalankan passwordnya. Tekan execute, kemudian titik 2 WQ untuk keluar. Jika tidak ada pesan error ya, maka artinya konfigurasi kita berhasil. Kita coba lagi ke user DevOps-nya ya. Oh, sekarang kita remove dulu ya, dengan sudo g passwd, kemudian -d nama grupnya, kemudian nama user yang akan dihapus dari grup tersebut. Oh, terbalik ya, sepertinya terbalik. User DevOps dari grup will. Oke, kita cek sekarang grup dari user DevOps ya. Nah, kelihatan sekarang grup DevOps itu hanya memiliki satu grup DevOps. Namun karena kita sudah menambahkan di sudoers-nya tadi, nah ini yang paling bawah, maka seharusnya user DevOps juga bisa menjalankan perintah sudo tanpa harus dimasukkan dalam grup will ini.
Oke, sudo su, kita pindah ke user DevOps-nya. Oke, sudah berhasil, kita clear dulu. Jadi sekarang seharusnya bisa membuat user Henry 5. Oke, bisa kelihatan ya bahwa tanpa memasukkan dalam grup will, kita bisa merubah atau memasukkan user DevOps ini ke grup sudoers-nya dengan menambahkan secara menggunakan vsudo ya, tidak edit secara manual filenya, namun menggunakan vsudo untuk menambahkan user atau grup tertentu untuk bisa menjalankan sudo. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mendisable atau menonaktifkan untuk beberapa perintah ya, untuk user atau grup tertentu. Sama, kita bisa merubah sudoers-nya dengan vsudo. Kita ke bagian bawah tadi ya untuk user DevOps tadi. Nah di bagian ini kita hapus. Kemudian kita masukkan misalnya tidak bisa menjalankan perintah, masukkan tanda seru, kemudian nama perintahnya user sbin user add. Jadi harus dimasukkan secara lengkap. Nah ini maksudnya user DevOps itu tidak diizinkan untuk menjalankan perintah user add. Oke, kita tekan escape, kita coba ya. EQ. Oke, sekarang kita jalankan lagi untuk menambah user ya, misalnya sekarang user 6. Nah, sekarang akan ada perintah bahwa user DevOps tidak diizinkan untuk menjalankan user add. Jadi begitu caranya supaya mungkin untuk membatasi user tertentu ya atau grup tertentu untuk tidak menjalankan perintah tertentu yang mungkin sangat krusial ya. Mungkin sampai di sini untuk bagaimana kita bisa lebih memanfaatkan dari perintah sudo yang biasanya kita lakukan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.